monitor aja. Cuman yang saya pengen ngomong ini urusan jahatnya PDIP dah. Ini kita oposisi nih sama si Teddy. Kalau kita lihat Ahok ya, Ahok ini blunder bener ya. Kalau dia stay with Gerindra, dia itu aman. Kenapa tempo hari itu dia keluar dari Gerindra masuk PDI? Habis itu dibantu lagi sama si Jokowi, dikasih kerjaan di BUMN. Udah enak kerja sana, duit sana. Si nenek bilang, kamu keluar dari BUMN atau kamu keluar dari PDI. Nah, kalau kamu di PDI, kalau Ganjar menang, kamu dapat posisi, dijanjiin. Sekarang posisi nggak ada, kerjaan nggak ada. Nah, ini kan siasatnya si PDI. Nah, jadi dia itu salah masuk kamar. Salah dia. Saya bilang. Itu aja deh, Pak. Yang biasa masuk kamar istrinya tiba-tiba masuk ke kamar ajudannya. Nah, itu juga. Udah salah kamar udah lama itu. Monitor aja. Cuman yang saya pengen ngomong ini urusan jahatnya PDIP dah. Ini kita oposisi nih sama si Teddy. Kalau kita lihat Ahok ya, Ahok ini blunder bener ya. Kalau dia stay with Gerindra, dia itu aman. Kenapa tempo hari itu dia keluar dari Gerindra masuk PDI? Habis itu dibantu lagi sama si Jokowi, dikasih kerjaan di BUMN. Udah enak kerja sana, duit sana. Si nenek bilang, kamu keluar dari BUMN atau kamu keluar dari PDI. Nah, kalau kamu di PDI, kalau Ganjar menang, kamu dapat posisi, dijanjiin. Sekarang posisi nggak ada, kerjaan nggak ada. Nah, ini kan siasatnya si PDI. Nah, jadi dia itu salah masuk kamar. Salah dia. Saya bilang. Itu aja deh, Pak. Yang biasa masuk kamar istrinya tiba-tiba masuk ke kamar ajudannya. Nah, itu juga. Udah salah kamar udah lama itu. Jadi sekarang dia nggak ada kerjaan, kedua nggak ada posisi. Nah, ini ke depannya mau ngapain tuh? Ada anak 2 baru, bini muda, repot. Ya kalau cuma makan mah cukup makan Ahok, Pak. Nggak usah dipikir, Pak. Iya. Ya 7 turunan kalau cuma makan aja cukup. Kalau mau buat beli macam-macam ya nggak cukup. Oke, ini kasih dulu nih ada Hatikfa. Thank you Hatikfa ya. Saya tahu diri kok, Pastor. Aduh, Andre Hartono, God bless you, Andre Hartono, luar biasa. Ada Nusantara nih, bagusnya. Bayangkan saat perut lapar, uang nggak ada. Tiba-tiba ada yang kasih makan enak, seperti menunya Damaris tadi ya. Aduh, itu rasanya hatinya maknyes. Boleh bawa pulang, boleh bungkus bawa pulang, boleh. Ya, boleh nambah lagi, boleh. Waduh, luar biasa. Tapi Pak Paul, saya tambahin dikit lagi ya. Kalau kita ngasih si Prabowo programnya mau ngasih rakyat makan siang gratis, itu saya nggak setuju. Saya setujunya lebih mulai dari sekolah. Kasih anak-anak, kalau anak-anak sekolah, makan siang gratis seperti di Amerika gitu. Kasih mereka nutrisi yang bagus. Kalau untuk orang yang gede, kalau makan dia bisa cari makan sendiri. Jadi kalau semua rakyat mau dikasih makan siang itu nanti seperti yang Pak Paul tadi bilang, subsidi bahan bakar disalahgunakan. Ya kan? Enggak, gini Pak. Jadi gini Pak, logikanya dan sistemnya begini Pak. Kalau namanya makan, kayak misalnya contoh Damaris saja lah. Bisa nggak kita dananya disalahgunakan ketika makan? Nggak bisa, karena orang datang. Ya kan? Hitungannya jelas. Pengawasnya ada di situ. Semua orang pasti datang makan, tidak ada yang sampai mau makan terus, oh sudah habis. Nggak ada. Adanya sudah tutup jamnya. Ya jamnya sudah tutup. Kita jam berapa misalnya? Jam 11 sampai jam 3 sore. Udah itu lewat kita tutup. Nah, yang bisa adalah mereka telat makan. Tetapi semua orang harus makan. Tapi sistem yang paling bagus gimana? Sistem yang paling bagus. Sistem yang paling bagus adalah 1 lewat sekolah, 2 lewat puskesmas, 3 lewat kantor-kantor kelurahan. Atau lewat tempat-tempat kerja mereka. Semua perusahaan, berapa karyawanmu? Ya, semua harus makan, semua. Nggak boleh sampai nggak makan. Kalau itu terjadi, dilakukan, maka semua orang harus kerja. Semua orang harus kerja.
Kalau kamu tidak kerja, kamu cari kelurahan, kamu makan di sana. Dan tentu saja sangat berat sekali, ya. Tetapi bagaimana dengan keluarganya? Keluarganya, kamu bisa mendaftar, ya. Satu kelurahan itu ada di pos-posnya masing-masing. Setiap kelurahan, setiap RW dia sediakan makanan gratis atau bagaimana? Itu semua adalah sistem. Jadi tidak mungkin lolos, beda dengan BBM. Karena kalau subsidi BBM, ya tidak semua orang menggunakan sepeda motor, tidak semua orang menggunakan mobil. Bahkan yang pakai mobil mewah saja belinya Pertalite, ya kan? Itu makanya saya bilang subsidi BBM itu salah. Tapi kalau makan siang gratis, ya sesalah-salahnya sistemnya, selama jangan sampai nggak ada yang nggak bisa makan. Kalau sampai ada orang nggak bisa makan, berarti itu yang korupsi itu. Tangkap aja itu, ya. Karena pasti ada yang korupsi kalau sampai di wilayah itu ada yang nggak bisa makan, karena sudah dihitung. Semua harus mendaftar. Siapa yang nggak bisa makan? Buat kita sama ya. Tiap hari Anda kalau mau ikut pesta, daftar dulu kan. Undangannya berapa? Ya, kita bikin cateringnya berapa. Kira-kira kita mau undang berapa, itu cateringnya sekian. Dan undangan saja, kita punya list undangannya. Jadi yang bisa adalah turah. Kurang nggak bisa, yang ada lebih. Dan lebihnya itu juga tidak boleh dibuang. Ya kan? Karena boleh dibawa pulang, mereka bisa buat makan malam. Wah, kan luar biasa. Begitu ya. Kecuali Pak Paul, kecuali kalau mereka Indonesia mengeluarkan kartu makan sehat. Kartu makan. Jadi kalau orang nggak ada kartu, makan, Pak. Kayak di Amerika, Pak, ada kartu makan, Pak. Kayak di sini juga, kami di Belanda juga ada kartu Voedselbank namanya, dikasih dari Gemeente, dari kelurahan. Iya, jadi kita nggak bisa ada orang datang minta, oh saya ambil makanan buat istri saya, 2 anak di rumah, bla bla bla. Nggak boleh. Nggak boleh, ada jatahnya, Pak, jatah. Iya, sendiri-sendiri. Itu nggak tahu deh logistik. Kalau ini kita kan Galarua kan, Hagios ini kan skalanya sedikit, Pak. Iya, tapi kalau ini skalanya negara ya. Gimana coba? Bisa, Pak. Jadi setiap ini harus ada koordinat, makanya harus ada kementeriannya, Pak. Tadi udah benar dibikin kementerian. Kalau saya yang ngurusin tuh tak jamin sukses itu, Pak. Kalau Pak Tobing yang ngurus itu pasti sukses itu. Karena kita sudah punya pengalaman di sana. Ya, itu kan sebenarnya polanya sama, tinggal di pola besar. Ya kan? Dan kita sambil kita lihat ya bagaimana negara-negara lain bikin. Sukses loh, Pak. Makan siang gratis itu adalah program yang paling konyol, yang paling sederhana, tapi paling hakiki, yang seharusnya kayak tadi Pak Teddy bilang, nah, saya ngerti yang maksud Pak Teddy, harusnya nggak perlu dibikin program, itu seharusnya sudah kewajiban pemerintah. Nah, tapi karena tidak ada yang bikin itu, nggak ada pemerintah pernah bikin seperti itu, makanya sama Prabowo dibikin program, makanya saya bilang ini program konyol, ini program, namanya program pencapresan paling konyol, harusnya tidak perlu diprogram, harusnya sudah langsung diadain, harusnya pemerintah sudah tahu diri. Tapi masalahnya karena tidak, mereka tuh bikin program muluk-muluk, dibikinlah yang seperti ini, yang konyol. Ini kan program konyol. Saya bilang ini program konyol. Ya, saya tahu maksudnya Pak Teddy, yang beginian itu harusnya sudah bawaan orang. Harusnya setiap orang otaknya seperti ini, makan gratis. Tetapi masalahnya, ya selama ini kita selalu berretorika, termasuk PDIP. Coba di zaman PDIP, rezimnya PDIP, berapa banyak kemiskinan yang dientaskan? Tambah parah ya. Gini rasionya tambah parah. Kelihatannya, menurut Pak Teddy, kelihatannya semua orang-orang punya duit pakai mobil di Indonesia. Lihat mobil mewah, Gentra, kebut-kebutan, pakai Lamborghini, pakai Ferrari. Pendetanya saja pakai Lamborghini, pakai Ferrari. Bajingan juga pendetanya ini kan. Jemaatnya kere semua. Ya, membayar token listrik aja bingung. Mau nebus anak di rumah sakit aja bingung, pendetanya enggak urusan. Ya, benar kan? Enggak, kita itu pesimistik Pak Paul. Berapa lama? Emang benar sih, berapa lama pemerintah mau ngasih makan gratis? Kalau ngasih makan gratis harus seterusnya. Itu harus menjadi program sampai 20 tahun ke depan pun, sampai 30 tahun ke depan pun, program itu harus selalu ada. Kalau sudah jadi sistemnya kayak di Belanda, sampai hari ini masih ada makan gratis di Belanda. Padahal itu program dari 60 tahun yang lalu, dari tahun 45, dari 70 tahun yang lalu, bayangin pasca Perang Dunia Kedua kan, dari 70-80 tahun yang lalu, sampai hari ini masih ada. Dulu dilakukan oleh gereja, sekarang diambil alih pemerintah, tambah rapi. Jadi tidak mungkin orang Belanda itu maling itu gara-gara lapar, itu nggak ada orang Belanda maling gara-gara lapar. Ya kan?
Dan sekarang gini, kalau tiap kali Pak Pol ngomong kalau nggak kerja jangan makan, itu piye Pak? Kalau udah kerja jangan makan. Artinya Ah, setelah dapat setelah makan dia perutnya gratis. kenyang, dia harus punya dignity, Pak. Dia harus kerja. Kalau enggak, dia cuma makan saja dan dia tidak akan bisa berkembang. Dia diajari. Setelah orang perutnya kenyang, kita ajarin apa aja. Kamu ngomong apa, masuk ini keluar kanung, saya lapar kok. Tapi kalau dia perutnya sudah kenyang, kita ajari dia dignity, dia bisa. Setelah itu kita ajari dia moral, ajari apa semua, baru dia ngerti, Pak. Tapi kalau perutnya lapar, paling enak belajar agama, bukan belajar moral, Pak. Karena diiming-imingi nanti, oh kamu nanti di sana makan apa aja yang kamu doyan. Ya aku pengen makan durian. Oh nanti ada di sana. Oh ya aku pengen. Wah, akhirnya dari pengen makan durian, diiming-imingi sampai pengen makan yang aneh-aneh, sampai akhirnya pengen bidadari. Karena lapar, Pak. Lihat ya di negara-negara yang lapar, ya yang gratis apa? Untuk memuaskan nafsu laparnya dia. Paling gampang apa? Ngehe, ya kan? Paling gampang kan? Akhirnya mereka bikin anak terus, lapar tapi bikin anak terus, akhirnya anaknya kurang gizi semua. Tetapi kalau dia sudah kenyang, dididik dignity-nya dia kayak di Eropa. Ya kan, oh kamu udah kerja boleh, udah kerja, tapi biasanya orang Eropa, orang Belanda malu kalau udah kerja, Pak. Marah dia, Pak. Bahkan dia cuman, makanya tadi saya bilang, kamu senangnya apa? Saya senangnya ngehe, Pak. Ya udah kamu jadi gigolo sana di red light. Dihargai, bayar pajak. Boleh kamu, karena kamu senangnya gigolo, biasanya kamu cuma mentang doang kan, cuma kangkang doang. Boleh di red light. Ya, ya kan? Ini ada nih, saya tunjukkan red light Amsterdam ya. Red light Amsterdam. Red light Amsterdam. Boleh kamu di sana. Ya, ini etalase itu isinya perempuan bugil, saudara ya. Di dalam etalase itu isinya perempuan bugil, laki-laki bugil. Ya laki-laki bugil ya, gobel-gabel begitu ya. Boleh, saudara. Boleh. Ya, bayar pajak resmi. Wah, kamu tidak boleh menghina mereka, bisa masuk penjara kamu. Ya, bahkan waktu zaman COVID, ya, Mark Rutte itu memberikan tunjangan kepada para gigolo ini dan para pelacur ini, saudara. Saya ngomong dengan bahasa yang kasar ya, karena pemirsa di sini kan banyak orang Islamnya. Waktu COVID itu pemerintah, karena mereka kan nggak bisa sentuhan kan, ya nggak boleh kan, harus kejagaan. Mereka gimana? Waduh, dikasih dikasih subsidi mereka, ya dikasih subsidi, ya luar biasa saudara ya. Waduh, oke, bir 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 banteng, ya bir banteng silakan.